Raungan yang mengguncang industri bukanlah raungan mesin, melainkan pengumuman. Scania baru saja mengungkapkan rencananya untuk 2026 dan teman-teman, mereka tidak main-main. Mereka meluncurkan mesin-mesin yang bukan sekadar pembaruan, melainkan perombakan aturan. Namun dalam permainan ini, yang klasik tidak menyerah. Hari ini kita akan melakukan perjalanan unik, mencampurkan para raksasa baru yang baru saja dikonfirmasi dengan raja-raja jalanan saat ini, yang masih mengguncang aspal. Dari posisi 18 hingga 1, kami akan menunjukkan mengapa semua orang, dari Mercedes hingga Volvo, sedang meninjau rencana mereka. Ini adalah deklarasi perang beroda. Nomor 18, Scania P-Series. Membuka daftar kami adalah pekerja keras yang tak kenal lelah, yang jarang muncul di brosur-brosur glamour tetapi mutlak diperlukan di jantung kota-kota dan kawasan industri. Scania P-Series adalah spesialis perkotaan dan layanan kaku par excellence. Dengan kabin ringkas dan akses rendah, ia menawarkan visibilitas luar biasa di lingkungan yang ramai dan kemampuan manuver yang akan dicemburui oleh truk-truk yang lebih besar. Ini tidak dirancang untuk jalan raya, melainkan untuk perjalanan konstan antara pusat distribusi dan toko, untuk pengumpulan sampah atau untuk layanan di lokasi konstruksi dengan ruang terbatas. Ditawarkan dengan berbagai mesin 4 dan 6 silinder, berukuran sempurna untuk penggunaan ini, di mana akselerasi dari posisi diam dan efisiensi dalam siklus pendek adalah kunci. Konstruksinya sederhana dan kuat, memprioritaskan akses mudah ke komponen untuk perawatan cepat dan meminimalkan waktu henti. Di dunia yang terobsesi dengan jarak jauh, P-Series adalah pengingat bahwa transportasi dimulai dan berakhir pada mil terakhir. Dan di wilayah itu, truk ini adalah raja yang pendiam dan efisien. Nomor 17, Scania L-Series. Jika P-Series mendominasi kota, Scania L-Series adalah kakaknya yang ditempa di lumpur dan kerikil. Ini adalah kendaraan off-road konstruksi par excellence, truk yang Anda temukan di tambang, di peternakan luas atau membawa material ke lokasi konstruksi dengan jalan yang hanya berupa alur di tanah. Fitur paling khasnya adalah kabinnya, yang dipasang pada sasis yang kokoh dengan suspensi yang dirancang untuk menyerap benturan brutal. Posisi mengemudi tegak dan menawarkan kontrol penuh atas lingkungan yang sulit. Mesin yang tersedia, seringkali DC9 ber-5 silinder yang tangguh atau DC13 ber-6, disetel untuk menghasilkan torsi besar pada putaran yang sangat rendah, mampu menarik beban berat di tanjakan berlumpur. Transmisi OptiCruise dilengkapi dengan mode off-road, dan gandar dengan kunci diferensial adalah pilihan umum. L-Series tidak memiliki kemewahan yang tidak perlu. Ia memiliki bilah pelindung, lampu depan yang diperkuat, dan sasis yang dapat Anda bersihkan dengan selang bertekanan tinggi. Ini adalah alat murni, dibangun bukan untuk efisiensi di jalan raya, melainkan untuk kelangsungan hidup dan produktivitas di tempat-tempat di mana aspal adalah mimpi yang jauh. Nomor 16, Scania G410. Kita naik satu tingkat ke jalan raya dengan kendaraan pekerja keras par excellence untuk distribusi regional dan transportasi umum jarak menengah. Scania J410 mewakili titik optimal dari jajaran saat ini. Mesin DC 13 ber-6 silinder dan 410 tenaga kuda menawarkan kombinasi sempurna antara tenaga yang dapat diakses dan efisiensi bahan bakar yang luar biasa, ideal untuk rute yang mencampur jalan tol dengan pemberhentian yang sering. Kabin G menyediakan ruang kerja yang nyaman dan fungsional, tanpa kemewahan dari seri yang lebih tinggi, tetapi dengan tingkat kenyamanan yang lebih dari cukup untuk perjalanan panjang. Ini adalah truk yang dipilih ribuan pengangkut dan armada untuk pekerjaan yang dapat diprediksi dan menguntungkan. Keandalannya lebih dari terbukti, dan biaya kepemilikan totalnya adalah salah satu yang paling kompetitif di pasar. Ini bukan yang paling kuat atau yang paling mewah, tetapi mungkin yang paling masuk akal. Ini adalah tulang punggung ekonomi transportasi Eropa, mesin yang melakukan pekerjaannya hari demi hari tanpa gembar-gembor, mengumpulkan kilometer, dan keuntungan dengan keteraturan yang patut dicontoh. Nomor 15, Scania baru 2026.
Di sini kita berhenti pertama kali di masa depan yang telah dikonfirmasi. Scania Super bukanlah truk konvensional. Ini adalah konsep trailer tonase tinggi yang disajikan sebagai solusi untuk pekerjaan raksasa, penambangan terbuka, dan transportasi komponen industri yang sangat besar. Apa yang diusulkan Scania untuk 2026 dengan Monster ini adalah kendaraan modular dengan berat total hingga 90 ton, yang ditenagai oleh mesin terbesarnya 16 liter dan V8, tetapi dengan transmisi dan sistem gandar yang sepenuhnya didesain ulang untuk menangani tekanan ekstrim. Kabinnya adalah benteng dengan visibilitas panorama di atas muatan yang sangat besar. Inovasi utamanya terletak pada arsitektur sasisnya, yang memungkinkan konfigurasi hingga 10 as, mendistribusikan berat secara optimal untuk melindungi infrastruktur. Konsep ini mengumumkan niat Scania untuk merebut segmen yang secara tradisional didominasi oleh merek-merek khusus. Ini bukan untuk semua orang, tetapi keberadaannya saja menakuti pasar karena menunjukkan bahwa Scania bersedia merancang solusi untuk tonase apapun, di medan apapun. Nomor 14, Scania XT. Kita kembali ke masa kini dengan kendaraan off-road paling ekstrim yang ditawarkan Scania saat ini. Scania XT bukan hanya L-Series dengan tambahan, ini adalah keluarga kendaraan lengkap yang dirancang dari awal untuk kondisi paling tidak bersahabat di planet ini. Tersedia dalam konfigurasi konstruksi, kehutanan, pemadam kebakaran, atau bahkan minyak, XT dicirikan oleh perlindungan baja integral di bagian depan, bawah, dan samping, yang mampu menahan benturan batu atau batang pohon. Sistem ventilasi dan penyaringan udaranya disiapkan untuk debu ekstrem atau kondisi Arktik. Mesin, selalu dengan torsi tinggi, dapat dilengkapi dengan pra pemanas untuk menyala pada 40 derajat di bawah nol. Ini adalah truk yang dikerahkan dalam bencana alam, yang mengangkut kayu dari hutan Nordik atau yang memasok platform di padang pasir. Keandalannya bukanlah pilihan, melainkan persyaratan kelangsungan hidup. XT menunjukkan bahwa ketangguhan Scania bukanlah pemasaran, melainkan rekayasa yang terbukti di neraka, dan warisan itu memberi makan kredibilitas semua proyek ekstremnya di masa depan. Nomor 13, Scania R450. Di posisi 13 kita menemukan mungkin truk paling seimbang dan populer untuk jarak jauh internasional dalam jajaran saat ini. Scania R450 adalah inkarnasi filosofi efisiensi merek. Ini memiliki mesin DC13 ber-6 silinder dan 450 tenaga kuda yang bersama dengan sistem prediksi Scania dan transmisi OptiCruise menetapkan standar referensi dalam konsumsi bahan bakar untuk kelasnya. Kabin R, terutama dalam versi Highline-nya, menawarkan ruang hidup yang luas, dengan tempat tidur lebar dan penyimpanan yang sangat baik, dirancang agar pengemudi dapat menghabiskan berminggu-minggu di jalan dengan kenyamanan total. Model ini adalah favorit armada transportasi umum besar karena suatu alasan. Ia menawarkan biaya operasional terendah tanpa mengorbankan kenyamanan pengemudi atau kemampuan untuk menjaga kecepatan rata-rata tinggi di jalan raya. Ini adalah mesin penghasil uang kilometer demi kilometer, sebuah bukti bahwa dalam transportasi modern, tenaga sejati diukur dalam liter yang dihemat per 100 km. Nomor 12, Scania Citywide BEV baru 2026. Scania tidak hanya memikirkan truk. Pengumumannya untuk 2026 mencakup pukulan master dalam transportasi umum perkotaan. Scania Citywide BEV baru adalah bus listrik sepenuhnya yang bertujuan untuk mendefinisikan kembali mobilitas di kota-kota. Berdasarkan platform baterai modular, ia menawarkan jangkauan yang dapat melebihi 300 km, cukup untuk 1 hari penuh layanan di sebagian besar rute perkotaan. Pengisian dayanya dapat dilakukan dengan pantograf di pemberhentian terakhir atau dengan koneksi semalam. Tetapi yang paling mencolok adalah integrasi sistemnya. Scania menawarkan kendaraan ini sebagai bagian dari ekosistem yang mencakup perangkat lunak manajemen armada untuk mengoptimalkan rute dan konsumsi energi, serta stasiun pengisian daya cerdas. Bagi pemerintah kota dan operator transportasi umum di bawah tekanan besar untuk mengurangi emisi dan kebisingan, ini bukan hanya pilihan lain. Ini adalah solusi siap pakai.
Dengan menyajikannya sekarang untuk 2026, Scania memberitahu seluruh pasar transportasi kolektif bahwa mereka memiliki solusi yang siap, terukur, dan terbukti. Ini adalah gerakan yang menakutkan karena kelengkapannya. Nomor 11, Scania Vinke 8650. Kita tiba di pintu klub eksklusif. Scania V8650 adalah pintu masuk menuju legenda. Mesin 16 liter ini dengan 650 tenaga kuda dan 3.200 Nm torsi, lebih dari sekadar spesifikasi. Ini adalah simbol status, suara berat yang membuat aspal bergetar dan sensasi dorongan tak terbatas, yang hanya sedikit mesin di dunia yang dapat menyamainya. Tersedia di seri R dan S, truk ini untuk pengemudi yang tidak tawar-menawar dengan tenaga, untuk operator yang membutuhkan kapasitas berlebih untuk menarik beban kritis di tanjakan terburuk dengan margin keamanan yang sangat besar. Meskipun konsumsi bahan bakarnya lebih tinggi, kapasitas kerja dan daya tahannya legendaris. Memiliki V8 bahkan dalam versi entry levelnya adalah pernyataan niat. Ini mengakui bahwa angka-angka dingin bukanlah segalanya, bahwa pengalaman di balik kemudi, kepercayaan mutlak saat menginjak pedal gas, memiliki nilai yang tidak berwujud. Mesin ini adalah jembatan emosional antara efisiensi pragmatis dan gairah murni untuk rekayasa, dan karena itu layak mendapat tempat di sini. Nomor 10, Scania G Series Hybrid, baru 2026. Kami menutup bab pertama ini dengan taruhan Scania yang paling cerdas dan paling sunyi untuk masa depan yang akan datang. Scania G Series Hybrid baru yang dikonfirmasi untuk 2026 tidak berusaha memecahkan rekor jangkauan listrik, tetapi untuk memecahkan masalah yang sangat spesifik. Ini adalah hibrida diesel listrik paralel yang dirancang untuk operasi pengiriman perkotaan dan regional, di mana siklus berhenti dan mulai konstan. Sistem ini memungkinkan berkendara dalam mode listrik sepenuhnya tanpa emisi dan dalam keheningan di area perumahan atau pusat kota, sementara mesin diesel 4 atau 6 silinder yang efisien beraksi untuk berkendara di jalan raya atau untuk mengisi ulang baterai. Keuntungannya berlipat ganda. Di satu sisi, ia mematuhi peraturan emisi nol di pusat kota yang semakin ketat. Di sisi lain, ia menawarkan penghematan bahan bakar yang substansial dengan memulihkan energi saat pengereman dan mencegah mesin diesel bekerja pada titik paling tidak efisien. Truk ini tidak revolusioner karena teknologinya, melainkan karena aplikasi praktisnya. Ini adalah jawaban Scania untuk pasar yang perlu dielektrifikasi tetapi tidak dapat menanggung biaya dan batasan listrik murni. Kedatangannya mengumumkan bahwa transisi akan bertahap, cerdas, dan yang terpenting, menguntungkan sejak hari pertama. Sejauh ini dasar yang kokoh dan kejutan pertama dari masa depan. Tapi Scania menyimpan senjata paling mematikannya untuk puncak peringkat. Apa yang datang selanjutnya bukan hanya truk. Itu adalah deklarasi prinsip tentang kekuatan, otonomi, dan supremasi teknologi. Bersiaplah karena 9 teratas akan mendefinisikan ulang semua yang Anda pikir Anda ketahui. Nomor 9, Scania S730. Meresmikan Elite, kita menemukan apa yang banyak anggap sebagai truk jalan raya sempurna di dunia saat ini. Scania S730 bukan hanya sebuah kendaraan. Ini adalah ekosistem efisiensi dan kenyamanan ekstrim. Di bagian depannya, ia membawa mesin 13 liter dengan 6 silinder segaris yang dengan 730 tenaga kuda bukanlah yang paling bertenaga di atas kertas, tetapi mungkin yang paling cerdas. Dipadukan dengan sistem prediksi Scania dan transmisi optik cruise, mesin ini memberikan efisiensi bahan bakar yang hampir ajaib untuk jarak jauh. Tetapi revolusi sebenarnya ada di kabinnya. Scania S Streamline dengan lantai yang sepenuhnya rata menawarkan kemampuan huni yang mendefinisikan ulang konsep rumah di atas roda. Ketinggian internal yang melebihi 2 meter, tempat tidur berukuran hampir ganda, dapur lengkap, dan keheningan pada kecepatan tinggi yang menyaingi sebuah ruang tamu. Ini adalah truk pilihan bagi armada yang paling menuntut dan pengemudi yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di jalan.
Ia tidak berteriak dengan kekuatan kasar, ia berbisik dengan otoritas dari mereka yang tahu bahwa mereka adalah yang terbaik dalam mengubah diesel menjadi kilometer dan kilometer menjadi kenyamanan. Ini adalah raja jalan raya modern yang tak terbantahkan, dan keberadaannya menetapkan standar yang akan coba dilampaui oleh semua yang lain, termasuk yang baru. Nomor 8, Scania AXL 2026 yang baru. Disinilah Scania memperjelas bahwa visinya jauh melampaui pengemudi. Scania AXL bukanlah truk dalam pengertian tradisional. Ini adalah kendaraan otonom tanpa kabin yang disajikan sebagai konsep untuk aplikasi pertambangan dan penggalian. Mesin ini adalah pertaruhan paling berani dan harfiah untuk otomatisasi. Tanpa ruang untuk manusia, desainnya dioptimalkan untuk muatan, daya tahan, dan integrasi dengan sistem kendali jarak jauh. Ia menggunakan serangkaian sensor lidar, kamera, dan radar untuk menavigasi lingkungan yang telah ditentukan tetapi sangat sulit, mengangkut biji secara terus-menerus 24 jam sehari. Propulsinya bisa berupa diesel atau hibrida, tetapi otaknya sepenuhnya digital. Pesan Scania dengan AXL bersifat ganda. Pertama, bahwa mereka menguasai teknologi persepsi dan navigasi otonom untuk lingkungan tertutup. Dan kedua, bahwa mereka bersedia untuk secara radikal mengubah bentuk kendaraan ketika aplikasi memungkinkan. Konsep ini tidak menakutkan karena penjualan langsungnya, melainkan karena apa yang diumumkannya. Scania mengatakan kepada industri pertambangan dan secara ekstensi kepada industri konstruksi berat bahwa masa depan produktivitas ekstrem tidak memiliki roda kemudi. Ini adalah pernyataan yang membuat produsen khusus gemetar dan mempercepat perlombaan menuju otomatisasi total di sektor-sektor utama. Nomor 7, Scania R650. Kita kembali ke masa kini dengan salah satu objek keinginan paling murni di jalan raya. Scania R650 adalah raja jalan raya par excellence, perpaduan sempurna antara jantung V8 yang legendaris dan kabin premium seri R. Mesin 16 liter ini, dengan 650 tenaga kuda dan 3.300 Nm torsi, menawarkan pengalaman berkendara sensorik yang tak tertandingi. Suaranya, rendah dan berwibawa, adalah soundtrack untuk jalan raya. Dorongannya tersedia dari putaran mesin yang sangat rendah, mengubah tanjakan terpanjang menjadi perjalanan yang mudah. Dipasang di kabin R Highline, terciptalah tempat perlindungan kemewahan fungsional. Pengemudi menikmati kekuatan absolut yang terbungkus dalam ruang yang sangat nyaman dan lengkap. Truk ini adalah pilihan pemilik operator yang menuntut, pengangkut barang berat atau khusus yang membutuhkan kapasitas berlebih dan gengsi tersebut. Ini mewakili puncak era diesel yang berorientasi pada kenikmatan berkendara. Dalam peringkat emosi murni, ia akan berada jauh lebih tinggi. Kehadirannya di sini menunjukkan bahwa bahkan di tengah banjir inovasi listrik dan otonom, kombinasi mesin raksasa dengan kabin mewah masih merupakan argumen penjualan yang tak terkalahkan untuk segmen pasar yang krusial. Ini adalah pengingat bahwa jiwa mekanis masih berdenyut kuat. Nomor 6, Scania Fulgor H2 2026 yang baru. Dengan posisi 6, Scania menembak tepat ke jantung janji besar transportasi jarak jauh tanpa emisi. Scania Fulgor H2 yang baru adalah konfirmasi resmi dari truk sel bahan bakar hidrogen pertama mereka yang dirancang untuk jangkauan jarak jauh. Ini bukan konsep yang samar. Ini adalah pengumuman produk untuk 2026. Scania menjanjikan kendaraan yang akan menggabungkan tangki hidrogen bertekanan tinggi dengan sel bahan bakar generasi baru dan bank baterai penyangga. Keunggulan utamanya adalah pengisian bahan bakar yang cepat sebanding dengan diesel dan jangkauan yang dapat melebihi 800 km, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh kendaraan listrik murni dengan teknologi baterai saat ini. Fulgor H2 awalnya akan ditujukan untuk rute utama antara pusat logistik, di mana infrastruktur hidrogen hijau dapat digunakan. Peluncurannya adalah langkah yang paling mengkhawatirkan bagi pesaing, karena menyerang titik lemah kendaraan listrik murni. Dengan mengkonfirmasi pengembangan ini, Scania tidak hanya mengambil risiko,
Mereka juga menunjukkan jalan yang mereka yakini paling layak untuk mendekarbonisasi transportasi barang jarak jauh yang sesungguhnya. Ini adalah langkah strategis yang brilian yang mengatakan, kami tidak hanya memiliki kendaraan listrik, kami memiliki solusi untuk tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan listrik. Truk ini adalah jawaban konkret untuk tantangan terbesar elektrifikasi, jarak jauh. Fulgor H2 tidak bergantung pada baterai berat yang membatasi muatan, melainkan pada hidrogen hijau yang diubah menjadi listrik di dalam kendaraan. Janjinya sangat menghancurkan, pengisian bahan bakar dalam hitungan menit dan jangkauan yang menyaingi diesel melebihi 800 km. Dengan peluncuran ini, Scania secara langsung menyerang segmen utama pengiriman barang, area yang belum dapat disentuh oleh kendaraan listrik murni. Ini adalah langkah strategis yang menunjukkan bahwa komitmen mereka terhadap dekarbonisasi tidak memiliki satu jalur, melainkan semuanya sekaligus. Para pesaing harus mencatat, masa depan transportasi berat jarak ultra jauh mungkin tidak memiliki colokan, melainkan selang hidrogen. Nomor 5, Scania V8S 770. Kita tiba di puncak absolut dari apa yang bisa Anda beli dan kendarai hari ini. Scania V8S 770 adalah mesin paling bertenaga yang diproduksi secara massal di Eropa, dan Scania telah membungkusnya dengan balutan termewah mereka. 770 tenaga kuda dan 3.700 Nm torsi menyatu dalam mesin V8 yang merupakan karya seni rekayasa presisi. Tingkat kekuatan ini bukan hanya untuk pamer, ini untuk pekerjaan spesifik dengan tonase tinggi di negara-negara dengan peraturan yang permisif, atau untuk operator transportasi khusus yang menghargai setiap detik yang dihemat di jalur gunung. Tetapi yang membuat truk ini istimewa adalah kabinnya. Kabin S Streamline dalam konfigurasi premiumnya adalah apartemen paling eksklusif di atas roda. Bahan berkualitas tertinggi, tempat tidur berukuran luar biasa, sistem infotainment mutakhir, dan isolasi akustik yang mengubah deru V8 menjadi bisikan yang jauh. Mengendarai truk ini adalah pengalaman otoritas tertinggi. Ini adalah kombinasi pamungkas dari kekuatan brutal dan penyempurnaan ekstrem. Simbol bahwa Scania dapat mendominasi kedua ujung spektrum. Ini adalah raja saat ini, model yang semua orang lain lihat dengan campuran rasa hormat dan iri hati. Ini adalah puncak yang nyata kebanggaan Swedia di atas roda yang dapat Anda beli hari ini. 770 tenaga kuda dan 3.700 Nm bukanlah angka. Itu adalah sensasi fisik otoritas yang tak tertandingi. Di luar kekuatan kasar, yang mendefinisikan S770 adalah kemampuannya untuk membungkus kekuatan itu dalam keheningan lembut dan kemewahan absolut di dalam kabin Streamline. Ini adalah mesin pilihan bagi mereka yang mengangkut muatan paling berharga atau berat, di mana tenaga berlebih adalah sinonim dengan keamanan dan margin operasional. Ini mewakili puncak sebuah era, menunjukkan bahwa Scania dapat menawarkan pengalaman berkendara yang tak tertandingi sambil mendominasi angka torsi. Ini adalah raja saat ini yang memandang dari singgasananya kepada para penantang masa depan. Nomor 4, traktor BEV Scania Nexus baru 2026. Scania tahu bahwa elektrifikasi murni memiliki medan perang utama, distribusi regional berat. Untuk itu, mereka telah mengkonfirmasi traktor BEV Scania Nexus baru, sebuah traktor listrik yang secara khusus dirancang untuk tujuan ini. Ini bukan adaptasi dari model diesel. Ini adalah platform listrik asli yang memaksimalkan kapasitas baterai, aerodinamika, dan muatan. Detail yang bocor menunjukkan target jangkauan sekitar 400 km dengan muatan penuh, dan daya terus-menerus yang melebihi 500 kW. Cukup untuk menarik semi-trailer standar di wilayah regional. Inovasi utamanya adalah sistem pengisian dayanya, yang akan memungkinkan pengisian ulang ultra cepat di fasilitas armada selama periode istirahat wajib. Nexus BEV dirancang untuk menjadi alat yang menggantikan ribuan truk diesel di rute yang dapat diprediksi antara pusat logistik dan kota, menawarkan nol emisi dan biaya operasional yang jauh lebih rendah.
Dengan menamai dan memberinya identitas sendiri, Scania memberitahu armada retail, pengiriman paket, dan makanan besar bahwa solusi listrik serius mereka, bukan eksperimen, sedang dalam perjalanan. Ini adalah pengumuman yang mengubah elektrifikasi dari topik pembicaraan menjadi rencana tindakan konkret untuk segmen pasar yang masif. Elektrifikasi massal membutuhkan alat yang dirancang untuk pekerjaan berat, bukan eksperimen. Nexus BEV persis seperti itu. Traktor listrik asli yang dirancang dari awal untuk distribusi regional berat. Dengan target jangkauan 400 km dan daya lebih dari 600 tenaga kuda listrik, ia dirancang untuk langsung menggantikan diesel di rute berulang antara pusat logistik dan wilayah metropolitan. Keunggulan besarnya adalah prediktabilitas operasional dan biaya perawatan yang jauh lebih rendah. Dengan memberinya nama dan tujuan yang jelas, Scania menawarkan peta jalan yang jelas dan bebas emisi kepada armada besar untuk segmen yang mewakili jutaan kilometer setiap hari. Ini adalah elektrifikasi yang diubah menjadi alat kerja yang andal. Nomor 3, Scania V8 25 liter. Di podium para pengganggu, kita menemukan permata masa kini yang memegang kunci masa depan tanpa bahan bakar fosil. Mesin Scania V8 25 liter bukan untuk truk jalan raya, ini adalah blok mesin kelautan dan industri terbesar dari merek tersebut. Tetapi kepentingannya sangat besar karena ini mewakili komitmen Scania terhadap bahan bakar terbarukan. Mesin ini disertifikasi dan dioptimalkan untuk beroperasi 100% dengan biofuel seperti HVO, minyak nabati yang dihidrotreasi. Ini berarti ia dapat mengembangkan tenaga yang sangat besar, melebihi 1000 tenaga kuda dalam konfigurasi statis, dengan jejak karbon bersih mendekati nol. Keberadaannya menunjukkan bahwa teknologi pembakaran internal tidak mati, melainkan dapat terlahir kembali sebagai bagian dari ekonomi sirkular. Untuk aplikasi di mana energi listrik baterai tidak memungkinkan, seperti di tongkang, generator darurat, atau mesin pertambangan ultra berat, mesin ini menawarkan rute yang realistis menuju dekarbonisasi. Scania tidak menyembunyikannya, mereka mempromosikannya. Ini adalah pesan yang kuat kepada industri. Kami memiliki solusi daya ekstrim untuk saat ini, dan ini kompatibel dengan masa depan yang berkelanjutan. Ini adalah aset strategis yang memperkuat seluruh citra perusahaan dan narasi teknologi mereka. Di dunia yang menyerukan diakhirinya bahan bakar fosil, mesin ini adalah bukti hidup bahwa pembakaran memiliki masa depan. Mesin V8 berkapasitas 25 liter yang besar ini digunakan dalam aplikasi kelautan dan industri, disertifikasi untuk beroperasi 100% dengan bahan bakar bio canggih, seperti HVO. Ini berarti dapat menghasilkan lebih dari 1000 tenaga kuda dengan jejak karbon bersih mendekati nol. Ini bukan konsep, ini adalah solusi yang tersedia saat ini untuk sektor-sektor di mana baterai tidak praktis, seperti navigasi pedalaman atau pembangkit listrik. Scania menggunakannya sebagai standar filosofi netralitas teknologinya. Pesannya kuat, keberlanjutan tidak mengharuskan penyerahan tenaga ekstrem, hanya memilih bahan bakar yang tepat. Nomor 2, platform modular Scania Aurora baru 2026. Tepat sebelum puncak, kami menemukan mungkin pengumuman yang paling cerdas dan paling luas jangkauannya. Scania Aurora baru bukanlah truk, melainkan platform modular. Ini adalah arsitektur dasar tempat sebagian besar truk Scania akan dibangun mulai 2026. Perubahan ini, yang mungkin terdengar teknis dan membosankan, sebenarnya adalah yang paling menakutkan bagi pesaing. Mengapa? Karena platform modular modern memungkinkan efisiensi manufaktur yang luar biasa, mengurangi biaya dan waktu. Namun yang terpenting, ini memungkinkan elektrifikasi dan hibridisasi secara bawaan. Ini berarti bahwa pada sasis dan struktur dasar yang sama, Scania akan dapat dengan relatif mudah memasang powertrain diesel, hibrida, listrik baterai, atau bahkan sel bahan bakar. Kustomisasi untuk pelanggan menjadi sangat sederhana. Perawatan distandarisasi. Aurora adalah sistem operasi fisik dari jajaran Scania masa depan. Mengumumkannya sekarang adalah memberitahu dunia bahwa perusahaan telah menyelesaikan transisi internalnya.
bahwa mereka siap untuk meningkatkan teknologi apapun yang diminta pasar tanpa harus mendesain ulang semuanya dari awal setiap saat. Ini adalah langkah catur di tingkat korporasi yang memastikan kelincahan dan profitabilitas Scania dalam dekade berikutnya, tidak peduli jenis energi apa yang akhirnya mendominasi. Ini adalah gangguan yang senyap yang terjadi di ruang desain dan di jalur produksi. Dan itulah yang benar-benar memastikan dominasi pasar. Gangguan sejati seringkali tidak terlihat. Platform Aurora bukanlah truk yang akan Anda lihat di jalan, melainkan fondasi di mana semua yang lain akan dibangun. Arsitektur modular ini adalah langkah strategis utama Scania. Ini memungkinkan produksi versi diesel, hibrida, listrik, dan hidrogen secara tangkas dan hemat biaya di atas dasar yang sama, menyederhanakan produksi, pemeliharaan, dan kustomisasi. Ini adalah jawaban atas ketidakpastian energi. Bahan bakar apapun yang menang, Scania akan siap untuk mengintegrasikannya dengan cepat dan dengan biaya yang kompetitif. Langkah ini memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dari seluruh jajarannya dan, tidak diragukan lagi, adalah berita yang paling mengkhawatirkan tim teknik pesaing. Masa depan dibangun dari fondasi. Nomor 1. Scania Super V8 baru 2026. Dan kita sampai pada puncaknya pada pengumuman yang membenarkan judul video ini dan yang telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri. Scania Super V8 baru dikonfirmasi untuk peluncurannya pada 2026, bukanlah evolusi. Ini adalah revolusi di dalam silinder. Scania telah mengungkapkan bahwa mereka sedang mengembangkan generasi baru mesin V8-nya yang akan mematahkan semua paradigma. Spesifikasi yang dijanjikan hampir sulit dipercaya. Tenaga yang akan melebihi 800 tenaga kuda. Torsi yang akan mendekati 4.000 Nm. Dan semua ini dengan peningkatan efisiensi bahan bakar yang dapat mencapai 8% dibandingkan V8 saat ini, sebesar 770 tenaga kuda. Bagaimana ini mungkin? Rumor menunjukkan kombinasi teknologi radikal. Injeksi bahan bakar pada tekanan yang belum pernah terlihat pada mesin diesel jalan raya. Sistem turbocharger 2 tahap dengan geometri variabel yang dioptimalkan. Manajemen termal yang sepenuhnya baru yang mengurangi kehilangan energi. Dan mungkin tingkat hibridisasi ringan 48 volt untuk membantu sistem tambahan dan memulihkan energi. Mesin ini tidak hanya akan menjadi raja tenaga, tetapi juga bertujuan menjadi patokan efisiensi dalam kategori ekstremnya. Ini adalah mahkota permata, demonstrasi tertinggi bahwa Scania percaya mesin pembakaran internal, terutama dalam formatnya yang paling epik, memiliki puluhan tahun kehidupan di depannya jika diciptakan kembali dengan teknologi mutakhir. Ini adalah pukulan langsung ke kebanggaan pesaing dan pesan yang jelas bagi pelanggan yang paling menuntut. Tidak peduli apa yang terjadi dengan regulasi, kami akan terus membangun mesin truk paling mengesankan di planet ini. Itu, teman-teman, bukan hanya hal baru. Itu adalah deklarasi supremasi yang menakuti seluruh pasar. Dari platform yang akan mengubah segalanya hingga mesin yang mendefinisikan ulang segalanya, ini adalah demonstrasi kekuatan Scania. Namun apa artinya ini sebenarnya bagi Anda, pengemudi, armada, atau penggemar? Itulah pertanyaan sebenarnya. Dari P-Series yang setia hingga Super V8 masa depan yang mengerikan, daftar ini adalah perjalanan melalui DNA Scania. Ketahanan, inovasi, dan obsesi terhadap kinerja. Pesannya untuk 2026 jelas. Mereka tidak puas dengan memimpin. Mereka ingin mendominasi setiap segmen, dari tambang terdalam hingga jalan raya tercepat, dengan diesel, listrik, atau hidrogen. Jika Anda termasuk orang yang berpikir telah melihat semuanya, Scania baru saja menunjukkan kepada Anda bahwa revolusi baru saja dimulai. Raksasa mana dari ini yang paling membuat Anda takut jika bertemu di kaca spion Anda? Beritahu kami di kolom komentar, berlangganan, dan jangan lewatkan rincian setiap monster ini. Sampai jumpa di lain waktu, di jalur cepat informasi.